Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yakni UAS Organisasi dan Manajemen dengan dosen pengampu Nurmaini Dalil Munte, Eskom MKes, yang beranggotakan saya Pedro Alejandro, rekan saya Wahyu Eka, dan M. Irfan. Di sini kami membahas kasus yang kedua, yang dimana kasusnya itu Beni akan membuka lembaga pendidikan pengembangan komputer yang setara dengan D1. Lembaga ini terdiri dari 3 peminatan. Yang pertama, teknik informatika, teknik komputer, dan rekayasa perangkat lunak. Di sini, Beni akan menjadi pimpinan lembaga tersebut. Pertanyaannya, yang pertama, berdasarkan kasus di atas, Anda diminta untuk membantu Beni untuk membuat perencanaan atau planning. Jika Anda adalah Beni, menurut Anda apa saja perencanaan yang perlu dibuat oleh Beni? Yang kedua, bagaimana menurut pendapat Anda pembagian kerja atau job specialization atau division of work apa saja yang dibutuhkan pada lembaga ini? Yang ketiga, bagaimana teknik pengarahan yang perlu dilakukan Beni bagi anggota atau karyawan lembaga yang dipimpinnya tersebut? Yang keempat, bagaimana menurut Anda contoh pengawasan atau controlling yang perlu dilakukan Beni terhadap anggota atau karyawan lembaga yang dipimpinnya tersebut? Yang pertama, planning, yang akan dijelaskan oleh rekan saya Wahyu. Kepada Wahyu dipersilakan. Baiklah, yang pertama planning. Planning atau perencanaan yang dibutuhkan oleh Beni yaitu yang pertama, menentukan lokasi. Pertama-tama adalah mencari lokasi, memilah, dan menentukan lokasi, yaitu tempat yang nantinya akan dijadikan lokasi pembangunan lembaga pendidikan pengembangan komputer. Lokasi yang akan diseleksi tentunya adalah wilayah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan lembaga tersebut. Lembaga pendidikan pengembangan komputer ini sangat cocok dibangun di tengah-tengah perkotaan. Yang kedua, fasilitas. Tentu saja penyediaan fasilitas itu penting. Seperti dalam contoh kasus ini, Beni ingin membuat lembaga pendidikan pengembangan komputer. Tentu saja Beni harus menyediakan fasilitas seperti komputer, laptop, jaringan internet, dan alat yang dibutuhkan lainnya yang sesuai dengan jurusan yang diberikan. Begitu juga dengan ruang kelas yang nyaman, materi atau modul yang nantinya akan diajarkan kepada para peminat. Yang ketiga, sumber daya manusia atau SDM. Suatu organisasi tentu saja tidak dapat berjalan jika hanya terdiri dari satu orang saja. Tentu dibutuhkan beberapa orang untuk menjalankan suatu organisasi. Seperti dalam kasus ini, Beni membutuhkan sekretaris, bendahara, serta beberapa tenaga pengajar untuk menjalankan sebuah lembaga pendidikan. Tentu saja dengan melihat jurusan yang ditawarkan, Beni harus mencari tenaga pengajar yang berbeda pula sesuai dengan bidangnya. Beni harus selektif dalam memilih tenaga pengajar sehingga akreditasi dari lembaga pendidikannya dinilai baik oleh mata masyarakat. Selanjutnya, pemasaran atau marketing. Tugas dari marketing di sini yaitu memperkenalkan atau mempromosikan lembaga pendidikan ini kepada masyarakat yang membutuhkan. Beni harus memerintahkan bagian pemasarannya untuk mengenalkan pada khalayak ramai apa visi dan misi dari organisasinya tersebut. Yang selanjutnya, yang terakhir, target lembaga. Mampu membuat masyarakat paham akan dunia komputer, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu mengambil sekolah tinggi atau kuliah. Karena lembaga ini setara dengan D1, sehingga ilmu pengetahuan yang didapat setara dengan mereka yang kuliah. Dan memberikan ilmu yang sesuai dengan peminat. Semua planning tersebut harus dilakukan dengan kerjasama yang baik antara atasan dengan bawahan. Yang selanjutnya, yang kedua, pembagian kerja. Tentu saja BNI membutuhkan struktur organisasi atau pembagian kerja. Struktur organisasi atau pembagian kerja yang dibutuhkan BNI harus ditetapkan dengan cara membuat
Struktur organisasi di lembaga pendidikan pengembangan komputer dibagi atas beberapa divisi atau bagian, yaitu kepala, bendahara, sekretaris, marketing, dan tenaga pengajar. Tanggung jawab serta tugas dari masing-masing bagiannya tentu berbeda, yaitu yang pertama kepala. Tugasnya yaitu memutuskan dan menetapkan segala bentuk peraturan kebijakan tertinggi yang berlaku di lembaga. Menetapkan dan menentukan segala strategi demi mewujudkan visi dan misi. Selanjutnya bendahara, tugasnya yaitu mengelola seluruh kegiatan yang mencakup persoalan keuangan lembaga perusahaan, membuat jurnal keuangan, mengatur setiap pemasukan dan pengeluaran lembaga perusahaan tiap-tiap periode. Selanjutnya sekretaris. Tugas sekretaris ini yaitu menyusun segala jadwal rapat dan pertemuan para anggota. Selanjutnya marketing, yang nantinya marketing bertugas untuk memperkenalkan lembaga kepada masyarakat, bisa dengan secara langsung maupun lewat internet, yakni melalui website ataupun media sosial. Yang terakhir, tenaga pengajar. Di sini tenaga pengajar bertugas untuk mengajari peminat tentang ilmu komputer. Nantinya jika semua tempat di struktur organisasi sudah tersusun, maka Benny dengan mudah mengontrol karyawannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu membangun lembaga pendidikan pengembangan komputer. Selanjutnya yang ketiga, teknik pengarahan yang akan dijelaskan oleh Pedro Aliando. Kepada Pedro, saya persilahkan. Teknik pengarahan. Pada dasarnya, pengarahan berkaitan dengan motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan. Nah, di sini Benny bisa melakukan teknik pengarahan dengan cara memotivasi karyawannya dengan memberi upah yang lebih apabila pekerjaannya dari permintaan klien kepada perusahaan, maka akan diberi tips lebih, bisa berupa uang atau barang, dan lain-lain. Lalu tekniknya yang bisa dilakukan Benny dengan berkomunikasi, maka karyawan agar dengan komunikasi. Apabila Benny melakukan komunikasi dengan karyawannya, maka karyawan dan Benny menjalin chemistry dan merasa enjoy di dalam perusahaan dalam melakukan pekerjaan. Lalu tekniknya yaitu dengan kepemimpinan. Di sini Benny harus tahu dia di posisi sebagai pemimpin lembaga, dan sebagai pimpinan dia harus dapat dicontoh dan memberi pengarahan yang jelas dan serta tegas kepada karyawannya, supaya karyawan dapat menjalankan pekerjaan dan membimbing para karyawannya untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya pengawasan atau controlling yang akan dijelaskan oleh Irfan. Pada Irfan, silakan. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan tentang pengawasan atau controlling. Controlling merupakan salah satu fungsi penting manajemen yang harus dilakukan oleh semua manajer untuk mencapai tujuan organisasinya. Tentu, Benny juga harus melakukan controlling atau pengendalian kepada karyawannya. Pengendalian dapat diartikan sebagai fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Fungsi pengendalian atau controlling ini juga memastikan sumber-sumber daya yang telah digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasinya. Pengawasan yang harus dilakukan Benny yaitu 4 langkah dalam pengendalian manajemen. Yang pertama, menetapkan standar. Standar di sini adalah sasaran atau target yang harus dicapai dalam menjalankan fungsi manajemen. Benny harus menetapkan standar yang harus dicapai oleh organisasinya. Karena sebuah organisasi harus memiliki target. Target tersebut adalah sebuah tujuan yang harus dicapai oleh Benny sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, mengukur kinerja. Benny sebagai seorang manajer akan dapat lebih mudah mengukur kinerja apabila unit atau satuan ataupun kriteria kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. Pada dasarnya, pengukuran kinerja harus berada pada unit atau satuan yang sama dengan kriteria yang telah ditentukan. Unit atau
satuan atau tolak ukur harus terdefinisi dengan baik dan seragam sepanjang proses pengukuran atau penilaian ini. Yang ketiga, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan. Langkah penetapan standar dan langkah pengukuran kinerja pada dasarnya adalah langkah persiapan. Sedangkan langkah perbandingan ini merupakan langkah yang aktif yang harus dikerjakan oleh Benny sebagai seorang manajer. Penyimpangan dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja aktual dengan target atau standar yang ditetapkan. Seorang manajer harus mengetahui dua hal dalam langkah ini, yaitu bentuk penyimpangan yang terjadi dan penyebab terjadinya penyimpangan. Yang keempat, mengambil tindakan koreksi atau perbaikan. Tahap selanjutnya adalah mengambil tindakan perbaikan. Jika penyimpangan yang terjadi merupakan penyimpangan kecil yang masih dapat diterima, maka tidak perlu melakukan tindakan koreksi. Namun, jika penyimpangan yang terjadi adalah penyimpangan besar yang telah melampaui batas yang dapat diterima, maka harus segera mengambil tindakan perbaikan dan mengambil tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi lagi kemudian hari. Itu semua harus dilakukan Benny dengan pertimbangan yang matang agar semua masalah dapat diselesaikan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator yaitu Pedro Alejandro. Kepada Pedro Alejandro dipersilakan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.